Halo, di video sebelumnya kita telah membahas simulasi dari algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort. Nah, jadi kalau kalian memang pengen tahu seperti apa atau bagaimana sih ceritanya kok pseudocode ini bisa terbentuk seperti ini dan penjelasan algoritmanya, kalian boleh lihat dulu ya video yang nanti linknya bisa saya sertakan di description box. Oke, sekarang kita langsung aja implementasikan ini di dalam bahasa Java. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai konsep algoritmanya. Oke, pertama kita akan membuat sebuah, saya akan membuat metode aja deh ya. Saya akan membuat metode bernama bubble sort ya, atau sorting aja ya. Sort. Oke, yang kita sort di sini adalah sebuah array bernama L. Kita samakan saja seperti di slide. Nah, jadi sesuai dengan di slide-nya ya, kita akan melakukan perulangan gitu ya. For i mulai dari di slide-nya mungkin 1, tapi di Java kita tahu bahwa i mulai dari 0. Jadi kita mulai dari 0, karena kita melakukan perulangannya sejumlah n atau jumlah data dikurang 1, berarti kita di sini i-nya berakhir sampai dengan panjang datanya yaitu length dikurang 1. Nah, gitu ya. Jadi di sini tidak pakai sama dengan, cuma langsung dikurang 1 aja karena kita kalau misalnya datanya 6 berarti 0 sampai dengan 5 ya. Nah, berarti karena dari 0 sampai dengan 5 kita lakukan 5 langkah berarti 0 sampai dengan 4 aja. Jadi di sini harus dikurang 1. Ini by the way kurang integer ya. Nah, lalu mulai deh i++. Jadi supaya menaik ya. Nah, kemudian di setiap langkah, ini kan untuk langkahnya ya. Nah, di setiap langkahnya kita akan melakukan pengecekan dari kanan ke kiri. Jadi tadi ada for k. K-nya dimulai dari panjang data ya, atau n dikurang 1. Ingat ya, karena mulainya dari 0 dong. Kemudian k lebih besar daripada i, ya kan? Dia nggak nyampe menyentuh i kan. Kalau i-nya sama dengan 1, otomatis dia sampai dengan 2. Kalau i-nya sama dengan 0, otomatis sampai dengan 1, gitu ya. Karena menurun, berarti k min-min. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah di sini kita akan mulai membandingkan ya, apabila data yang ke K, kalau ternyata, kan kita maunya naruh yang kecil di kiri ya. Jadi kalau data yang ke K itu ternyata lebih kecil daripada data yang di sebelah kirinya, data yang ke K-1, kalau itu terjadi maka kita tukar dong. Nah, untuk pertukarannya kita gunakan sebuah temporary variable, katakan namanya temp ya. Ini sama dengan L yang ke K, lalu L yang ke K itu adalah L yang ke K-1. Jadi kita isi dia dengan tetangganya, otomatis L yang ke K-1 sekarang sudah siap untuk menampung temp. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah metodenya. Nah, metode ini kalau nggak dipanggil kan otomatis dia tidak akan mengeksekusi apapun, tidak akan tereksekusi gitu ya. Sehingga di sini kita membuat main function ya. Oke, jadi di dalam main method ini gitu ya, kita pertama buat array dulu lah ya. Boleh namanya L atau boleh juga beda ya, disesuaikan aja. Ini kita isi aja langsung ya, supaya nggak kelamaan kalau nginput kan agak lama tuh. Nah, kita isi suka-suka kita aja lah ya. Hmm, Nah, oke, saya punya 6 data ya. Oke, lalu di sini saya mau mencetak array-nya sebelum dan sesudah. Nah, karena kita mau mencetak array-nya 2 kali, akan lebih bijak, nah gitu ya, apabila kita buat metode aja. Metode nggak apa-apa ya kalau di atas sama di bawah gini nggak ada masalah sih. Nah, di sini saya akan membuat sebuah metode bernama print array. Nah, jadi yang kita print siapa? Ya sama ya, si L tadi. Namanya boleh beda, nggak harus L ya. Yang penting disesuaikan aja. Kalau di atas L berarti nanti di tengah-tengah di sini di dalam metodenya itu L. Oke, kalau kita mau mencetak, otomatis kita pakai for ya. Jadi di sini kayak pakai for each aja lah ya. I sesuai dengan yang ada di dalam L. Jadi seperti itu, tinggal kita print aja. Jadi nggak usah pakai ln ya, kita print ke samping. Apa yang kita print itu adalah i. I ini bukan indeks ya artinya di sini ya. Jadi i ini akan terisi nanti elemen-elemen dari L mulai dari elemen pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, supaya dia ada pembatas dengan temannya nih saya kasih aja spasi lah ya 2. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini saya akan print dulu ya. Jadi sebelum itu saya buat objek dulu lah ya, karena di Java ini
Artinya begini, kan kalau di sini statik ya mainnya ya. Jadi kalau kita manggil metode langsung itu mesti metode statik. Sedangkan di sini kan saya tidak membuat metode statik. Jadi saya akan buat dulu dong objek bertipe kelasnya ya. Nanti lebih banyak mengenai objek kalian pelajari di pemrograman berorientasi objek aja. Nah, oke. Cara memanggilnya adalah tinggal bs.print array. Nah, jadi yang saya print itu adalah si L gitu. Nah, lalu saya akan mengurutkan dia. Saya akan memanggil sort. Sort ini juga ada di dalam kelas bubble sort ya. Sehingga BS ya, BS ini adalah nama objek dari bubble sortnya. Itu kita sort. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk mencetaknya kembali, nah kita tinggal panggil print array gitu ya. Jadi supaya tidak panjang nulisnya, nulis bagian ini 2 kali di atas dan di bawah kan nggak efisien ya. Oke, jadi kita deklarasikan dan isi array-nya, lalu kita print, lalu kita panggil tuh sortingnya, lalu kita print lagi ya. Nah, oke. Kita cek, oh ini kan ke samping semua ya. Jadi di sini saya akan sys out aja lah ya. Oke, nah supaya dia turun nih gitu ya. Tapi kita nggak ngeprint apa-apa supaya turun aja gitu setelah dia nyetak, terus udah sih turun. Run. Nah, ini ya, ini sebelum diurutkan. Dan ini setelah diurutkan 5, 8, 10 ini sudah terurut ya. Nah, jadi demikian ya. Ini adalah implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java dari pseudocode yang telah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya.